Assalamualaikum, ketemu lagi bareng aku, Bunda Dipa. Nah Bun, di video kali ini aku mau ngebahas tentang apa aja sih isi hospital bag-nya Bunda, khususnya buat Bunda yang mau lahiran sesar. So, tonton video aku sampai habis ya. Nah Bun, sebelum kita ngebahas tentang apa aja sih isi hospital bag, aku mau ngasih tau dulu tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita operasi sesar. Hal yang pertama itu adalah pastikan dulu rumah sakit di tempat Bunda lahiran nanti itu adalah rumah sakit yang benar-benar nyaman buat Bunda. Kenapa aku bilang kayak gitu? Supaya sewaktu nanti operasinya berjalan atau operasinya sedang berlangsung, kita itu tetap ngerasa tenang gitu sewaktu operasi, karena memang penting banget kondisi nyaman dan tenang sewaktu operasi itu berlangsung supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama operasi itu nanti terjadi. Hal kedua yang perlu diperhatikan itu adalah tentang berkas-berkas apa aja sih yang dibutuhkan di rumah sakit itu untuk melakukan operasi sesar. Seperti misalnya ada yang menggunakan BPJS, dalam BPJS itu apa aja sih yang dibutuhkan syarat-syaratnya untuk melakukan operasi sesar, atau mungkin ada yang pasien umum itu kan tetap juga harus menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti misalnya KTP, KK, dan lain-lain. Hal ketiga yang perlu diperhatikan itu adalah tentang rumah sakit di tempat kita operasi itu nanti menyediakan apa aja sih untuk si ibu yang habis lahiran sesar. Bukan cuma si ibu aja sih, juga untuk si bayinya juga. Karena ada beberapa rumah sakit yang menyediakan seluruh kebutuhan ibu dan anak. Ada juga yang hanya menyediakan beberapa hal saja kebutuhan ibu dan anak, bahkan ada yang tidak sama sekali menyediakan kebutuhan ibu dan anak. Maksud kebutuhan yang di sini itu adalah seperti pakaian, pembalut ya, terus gitu, sendal, dan lain-lainnya. Kebutuhan yang seperti itu maksudnya ya Bun. Jadi penting banget untuk memastikan hal itu semuanya supaya kita tahu untuk mengisi hospital bag-nya kita. Nah, sekarang mari kita bahas tentang apa aja sih isi hospital bag-nya Bunda, khususnya buat Bunda yang lahiran sesar. Nah, di video ini aku mau ngasih tahu tentang isi hospital bag Bunda, khususnya buat Bunda yang rumah sakit tempat Bunda lahiran itu tidak menyediakan perlengkapan apapun untuk si ibu dan anak. Jadi, kemarin itu aku kan udah 2 kali nih operasi sesar, dan rumah sakitnya itu adalah rumah sakit yang sama, dan rumah sakit tempat aku operasi itu tidak menyediakan kebutuhan apapun untuk si ibu dan si anak tadi. Nah, jadi pun kemarin yang disaranin sama perawatnya itu adalah aku harus bawa beberapa kain panjang dan sarung. Jadi kain sarung dan kain panjangnya itu tadi untuk di ruang operasi nanti. Aku juga nggak tahu itu buat apa, tapi kemarin waktu selesai operasi, tahu-tahu kain itu udah penuh darah semuanya, mungkin ya untuk apa gitu, ngelap darah kita mungkin ya. Nah, setelah itu yang aku isi ke dalam hospital bagku itu adalah baju yang berbahan katun, dan ukurannya itu harus dua kali, nggak harus sih ya, yang ukurannya itu 2 kali lebih besar dibandingkan ukuran aku yang biasanya. Jadi kemarin itu aku biasanya pakai L, aku bawa baju yang XL atau XXL gitu. Supaya apa? Supaya nanti memudahkan yang ngebantuin aku pakai baju setelah aku operasi sesar, dan itu terasa supaya lebih nyaman aja juga sih. Nah, jadi aku kemarin itu bawa beberapa pasang baju. Jadi bajunya itu sepasang dengan bawahannya itu celana, dan celananya itu memang aku bawa yang bener-bener longgar supaya apa? Supaya nanti nggak menekan bagian perut yang baru selesai dioperasi tadi. Tapi memang sih setelah keluar dari ruang operasi itu aku nggak pakai celana, tapi aku itu dipakein sarung. Karena apa? Karena kondisinya waktu itu kan aku masih dipasangi kateter, jadi supaya jangan payah aja gitu, jadi mereka saranin supaya aku pakai sarung aja.
Nah, karena aku berhijab, jadi kemarin aku juga bawa beberapa hijab. Dan yang pasti hijab yang aku bawa itu bukan hijab seperti yang aku pakai ini. Pastinya ya Bun ya, setelah operasi itu, setelah lahiran itu nanti kita nggak akan sempat tuh pakai jilbab yang pakai pentul-pentul kayak gini nih. Itu nggak akan sempat. Jadi kemarin itu aku bawa hijab instan yang bahannya itu juga kebanyakan yang aku bawa itu yang bahannya jersey, supaya apa? Supaya terasa adem, karena kan setelah lahiran itu kita bawaannya panas aja, kepanasan terus gitu. Dan aku bawa itu juga yang bukan yang panjang-panjang kali, tapi yang ukurannya sedang aja, supaya apa? Supaya nanti mudah untuk memberikan ASI ke anak kita. Nah, karena baju udah dibawa, jilbab juga udah dibawa, jangan lupa juga buat ngisi hospital bagnya Bunda dengan pakaian dalam. Ya, jadi Bunda wajib bawa beberapa, dan bawa aja tuh Bun yang sewaktu Bunda itu masih lagi di posisi hamil besar, supaya apa? Supaya nanti dipakainya itu nyaman. Nah, jadi yang kemarin aku bawa itu juga adalah kardigan kayak yang aku pakai ini. Jadi aku pakai yang kardigan bahan rajut, karena apa? Karena memang di tempat aku ini adalah daerah dingin. Jadi para ibu-ibu yang ngejaga aku itu takut aku tuh masuk angin. Jadi walaupun aku udah bawa baju yang lengan panjang, aku tetap diwajibkan pakai kardigan atau pakai jaket. Nah, isi hospital bag waktu itu juga aku isi dengan beberapa kaos kaki, karena kan setelah operasi itu kita gampang masuk angin. Jadi upayakan kaki kita ini tetap terasa hangat. Jadi aku kemarin juga bawa sendal jepit. Jadi sendal jepitnya itu aku bawa memang yang super duper ringan dan anti licin. Karena kan itu yang akan dipakai mau ke kamar mandi ataupun tidak ke kamar mandi. Jangan lupa juga buat bunda-bunda untuk ngisi hospital bagnya Bunda itu dengan pembalut. Jadi pastikan pembalut yang Bunda bawa itu adalah pembalut yang Bunda rasa nyaman untuk dipakai. Jadi kemarin di awal lahiran Adifa kemarin itu aku nggak masukin pembalut ke dalam hospital bagnya aku, karena memang aku nggak tahu kalau harus bawa pembalut. Jadi itu bener-bener nggak aku bawa. Jadi aku belinya di apotik sekitar situ, dan apotik sekitar situ adanya memang pembalut setelah pembalut nifas. Jadi pembalutnya itu yang super duper tebel banget, jadi sumpah nggak nyaman untuk dipakai. Jadi yang di lahiran kedua ini aku bawa pembalut yang biasa aku pakai aja, dan bukan pembalut yang khusus untuk nifas. Nah, di dalam hospital bagnya aku juga aku masukin pompa ASI. Jadi pompa ASI ini untuk jaga-jaga aja sih, kalau misalkan ASInya itu nanti susah keluar atau gimana gitu. Jadi wajib dimasukkan pompa ASI ke dalam hospital bagnya kita. Nah, aku rasa yang penting-penting yang harus dimasukin ke hospital bagnya itu sudah semuanya. Palingan tambahannya itu seperti perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi itu kayak handuk, sikat gigi, pembersih muka yang biasa Bunda pakai lah gitu. Ya, entah sabun, entah itu sampo gitu. Nah, walaupun kita ini kondisinya baru siap lahiran, tetap jangan lupa pakai skincare. Jadi aku kemarin juga masukin skincare yang ringan-ringan aja ke dalam hospital bagnya aku, seperti moisturizer dan pelembab bibir aja. Cuman 2 itu aja sih sebenarnya, supaya apa? Supaya kita itu nggak terlihat kusam banget. Terus yang aku masukin ke dalam hospital bagnya aku itu adalah perlengkapan sholat. Jadi sebelum masuk ke ruangan operasi itu kan kita masih ada beberapa waktu gitu untuk sholat. Jadi ya jangan lupa ya Bun, untuk kita yang muslim untuk membawa perlengkapan sholat dalam hospital bagnya kita. Oh iya Bun, aku ada yang kelupaan. Ada satu hal yang penting juga yang wajib dimasukkan ke dalam hospital bagnya kita, yaitu adalah gurita. Iya sih, kalau di tempat aku sih namanya gurita, kalau di tempat lain apa ya namanya gitu ya. Gurita itu kain seperti gurita bayi, kayak mana ya, kain yang punya
tali lapan gitu untuk diikatkan ke perut kita gitu, supaya apa ya, supaya kita itu lebih tepatnya sih ya, supaya biar nggak gampang masuk angin aja sih sebenarnya kalau untuk yang operasi sesar. Namun jangan lupa juga untuk bawa yang namanya charger, handsfree, perlengkapan-perlengkapan untuk ponsel kita. Nah, pun segitu aja video dari aku. Semoga video dari aku ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan komen video aku yang ini supaya aku semakin semangat untuk bikin video yang bermanfaat yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya bun, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.